Halo teman-teman, perkenalkan saya Alfian Syah Putra Sanjaya dengan NIM 308. Di sini saya akan mempresentasikan tentang video project dari UD Sanjaya Group. Nah, yang pertama yakni ada resources dari teori RBV. Nah, merek dan reputasi produk. Dari UD Sanjaya Group sendiri kita memiliki merek dan reputasi produk yang baik sehingga kita dapat bersaing cukup baik di dalam pasar dan kita itu juga membuat para kompetitor-kompetitor yang lain itu agak susah untuk masuk pasar karena kita sudah memiliki nama di pasar. Kemudian hubungan keluarga yang kuat. Kami dari UD Sanjaya Group sendiri itu juga memiliki hubungan kekeluargaan yang kuat. Kami itu dapat saling membantu antar keluarga ketika kami melakukan inovasi produk atau ketika ada suatu problem dalam perusahaan. Kita akan pasti saling mendukung. Kemudian yang ketiga adalah warisan kekayaan intelektual. Tidak hanya mengenai hubungan keluargaan yang baik, tetapi dari UD Sanjaya Group itu juga mementingkan intelektual yang cukup baik. Nah, di sini kita sebagai generasi penerus itu harus memiliki intelektual yang cukup untuk meneruskan dari generasi bisnis selanjutnya. Kemudian yang kedua ada persepsi dari generasi senior. Nah, di sini ada tanggapan dari Bapak Santoso itu selaku pemilik perusahaan terhadap pentingnya inovasi dalam pengembangan bisnis keluarga. Pak Santoso berkata bahwa perencanaan inovasi itu membantu perusahaan keluarga untuk tetap relevan, beradaptasi dengan perubahan pasar, dan mempertahankan keunggulan kompetitif dalam dunia bisnis saat ini. Inovasi itu menjadi kunci untuk menjaga kelangsungan hidup dan sukses jangka panjang bagi perusahaan keluarga kita. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang penjelasan konsep dari 7 levels of delegation. Yang pertama yakni ada TELS. Nah, pada tingkatan ini pemimpin itu memberikan instruksi yang sangat rinci dan spesifik kepada bawahan. Bawahan itu diharapkan untuk mengikuti instruksi dengan ketat tanpa ada ruang untuk interpretasi atau pengambilan keputusan sendiri. Kemudian tahap kedua itu adalah SEL. Pada tingkatan ini pemimpin itu memberikan instruksi kepada bawahan dengan mengkomunikasikan manfaat atau alasan di balik instruksi tersebut. Tujuannya adalah untuk meyakinkan bawahan agar memahami dan menerima instruksi tersebut. Kemudian ada tahap ketiga yakni konsult. Pada tingkat ini pemimpin itu meminta masukan dan pendapat dari bawahan sebelum membuat keputusan akhir. Meskipun pemimpin tetap mengambil wewenang akhir dan mengambil keputusan. Masukan dari bawahan itu dihargai dan dipertimbangkan. Kemudian tahap keempat yakni adalah agree. Pada tingkat ini pemimpin dan bawahan itu bekerja secara kolaboratif untuk mencapai kesepakatan tentang tugas atau proyek yang akan dikerjakan. Keputusan itu diambil melalui diskusi dan negosiasi yang melibatkan kedua belah pihak. Kemudian tahap kelima itu adalah advice. Pada tingkat ini, pemimpin itu memberikan panduan dan saran kepada bawahan, tetapi keputusan akhir tetap berada di tangan bawahan. Pemimpin itu memberikan kepercayaan dan memberikan bawahan otonomi dalam pengambilan keputusan. Kemudian tahap keenam adalah inquire. Pada tingkat ini, pemimpin itu memberikan tanggung jawab penuh kepada bawahan dan hanya bertindak sebagai sumber informasi atau saran jika diminta. Bawahan itu memiliki otonomi penuh dengan mengelola dan membuat keputusan mengenai tugas yang diberikan. Kemudian tahap yang ketujuh adalah delegate. Pada tingkat ini, pemimpin memberikan tanggung jawab penuh kepada bawahan dan memberikan mereka kebebasan penuh untuk mengatur dan mengambil keputusan terkait dengan tugas yang diberikan. Pemimpin hanya memantau kemajuan secara umum saja. Nah, kemudian dari implementasi 7 levels of delegation, implementasi konsep 7 level of delegation dalam perusahaan keluarga itu harus didukung oleh komunikasi yang kuat, kepercayaan dan pemahaman bersama tentang visi dan nilai perusahaan. Selain perusahaan keluarga juga harus mempertimbangkan dinamika dan keunikan yang melekat dalam lingkungan keluarga dalam mengadopsi pendekatan ini. Kemudian dalam bisnis keluarga UD Sanjaya Group sendiri, saya itu menempatkan perusahaan keluarga saya pada level 4 yaitu agree, di mana pemimpin memberikan tanggung jawab dan wewenang kepada karyawan namun tetap terlibat dalam proses konsultasi sebelum pengambilan keputusan penting. Karyawan itu memiliki otonomi dalam operasi sehari-hari, tapi mereka itu juga tetap berkonsultasi dengan pemimpin atasan atas segala keputusan yang akan diputuskan sehingga mereka bisa saling berkolaborasi. Nah, kemudian mengapa sih komitmen suksesor itu penting dalam menjaga keberlangsungan hidup perusahaan keluarga? Dalam rangka memastikan
komitmen suksesor penting bagi perusahaan keluarga itu untuk melakukan perencanaan suksesi yang baik, memberikan pelatihan dan pengembangan yang tepat, serta melibatkan suksesor dalam pengambilan keputusan penting dalam strategi perusahaan. Kemudian ketika suksesor itu memiliki komitmen yang tinggi, mereka itu akan berinvestasi waktu, energi, sumber daya untuk mengembangkan diri mereka sebagai pemimpin yang efektif. Hal ini membantu perusahaan keluarga dalam menjaga kontinuitas, stabilitas dalam pengambilan keputusan strategis. Kemudian suksesor itu juga memiliki komitmen dan berkontribusi pada pembangunan warisan dan budaya perusahaan keluarga mereka. Mereka itu memahami nilai-nilai keluarga serta akan mempertahankannya. Hal ini itu juga penting untuk menjaga integritas perusahaan dan memastikan bahwa nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh perusahaan keluarga itu tetap dijaga dengan baik di masa depan. Dengan demikian, komitmen suksesor itu membantu dalam membangun fondasi yang kuat untuk keberlangsungan jangka panjang perusahaan keluarga. Nah, kemudian komitmen suksesor dalam pelaksanaan inovasi. Nah, komitmen saya sendiri dalam sebagai suksesor untuk proses inovasi, yakni saya berkomitmen untuk menjadi suksesor yang mampu mengembangkan tanggung jawab dalam memimpin dan mengembangkan inovasi dalam bisnis keluarga dengan mengintegritaskan nilai-nilai tradisional yang kuat dengan teknologi dan tren terkini untuk menjaga keberlangsungan dan pertumbuhan bisnis keluarga kami. Nah, inovasi yang saya kerjakan sendiri adalah pembuatan produk baru yakni makaroni merak dengan variasi rasa, packaging baru untuk membentuk dan membuat pasar segmen yang baru sehingga pasar yang dijangkau itu akan semakin luas. Mungkin seperti itu penjelasan tentang penerus dari bisnis keluarga UD Sanjaya Group. Terima kasih. See you next time.